teknologi makin canggih. Bagaimana pramuka juga sebetulnya kalau dilihat di SKK, pramuka juga sebetulnya sudah menyiapkan itu sebagai syarat kecakapan khusus, kurikulum di kecakapan khusus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back kembali lagi dengan Tuning Channel. Sekarang kita ada di kontennya ngabuburit sambil ngopi, ngobrol inspiratif. Sekarang seperti yang teman-teman lihat, saya pakai scarf. Ini adalah tanda bahwa saya itu adalah anggota Gerakan Pramuka, yang khususnya di Gerakan Pramuka Cianjur. Nah, di samping saya ini ada Kak Irwan Maulana, LS. Beliau adalah salah satu petinggi di Kuartil Cabang Gerakan Pramuka. Beliau adalah wakil ketua Kuartil Cabang Gerakan Pramuka bidang pembinaan orang dewasa, betul? Anggota dewasa. Ya. Nah, kita tanya-tanya dulu dengan beliau. Kak Irwan, gimana kabarnya saat ini? Alhamdulillah baik, sehat. Gitu. Puasanya lancar kan? Alhamdulillah sampai hari ini lancar. Lancar ya. Sekarang ini puasa ke-12 kalau nggak salah ya? Sepertinya begitu. Sepertinya ke-12 ya. Saya tidak menghitung. Kita ngobrol-ngobrol santai aja, Kak. Kalau menurut Kak Irwan, sebelum kita ngebahas masalah pramuka, kita menanggapi dulu di sisi pramuka terkait dengan wabah yang telah terjadi saat ini gitu ya, COVID-19 itu seperti apa menurut Kak Irwan? Yang pertama, saya punya prinsip bahwa tiada apapun yang terjadi di dunia ini ya, tanpa semuanya atas izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu kita menyadari adanya musibah ini bagian dari ujian Allah terhadap manusia. Ketika memang kita memposisikan ini ujian, maka sikap kita yang baik tentunya kita bersabar terhadap ujian ini. Terus terkait dengan sosial kemasyarakatan, tentu saja COVID-19 ini, wabah ini, pandemi ini telah mengakibatkan kondisi yang berbeda, yang tidak normal ya. Karena itu kita menyaksikan berbagai hal, termasuk hari ini mulai PSBB untuk 18 kecamatan di Kabupaten Cianjur ya. Maka tentu kita juga harus menyadari ini bagian dari ikhtiar kita secara kemasyarakatan, bagaimana kesehatan kita dijaga untuk tetap tinggal di rumah, kecuali sangat berkembangan untuk melakukan hal keluar. Kemudian juga jaga stamina tubuh, makan yang baik, yang cukup, yang sehat ya, jaga kesehatan. Saya kira langkah-langkah itu merupakan bagian dari ikhtiar kita untuk berperan serta sebagai pramuka dalam turut mengentaskan atau menangani ya COVID-19 ini. Jadi saran saya, adik-adik, kakak-kakak, sabar dengan ini sebagai ujian. Yang kedua juga laksanakan salah satu sifat sabar itu adalah kita berupaya untuk berkontribusi, berpartisipasi dengan tetap diam di rumah dan melakukan hal-hal yang positif. Ya, saya kira itu. Kayak terkait karena memang sekarang itu ya di semenjak ada wabah ini kan, dari mulai 16 Maret kemarin kan kita sudah di social distancing ya Kak. Apakah kegiatan-kegiatan Gerakan Pramuka Cianjur ada yang terkena dampaknya, atau misalkan program-program yang secara teknis harus ditunda dulu atau gimana Kak? Ada nggak secara? Tentunya semua terdampak ya. Bukan saja Gerakan Pramuka, dunia global juga terdampak. Bagaimana Gerakan Pramuka secara nasional, Kuartil Nasional telah menyebarkan edaran untuk kegiatan-kegiatan yang melakukan pertemuan-pertemuan, dalam pertemuan itu dihadiri oleh banyak orang untuk dihindarikan ya, dihindari. Kemudian juga kegiatan-kegiatan yang bisa dilakukan, bakti sosial, kemudian kegiatan-kegiatan lain, misalnya pertemuan dengan menggunakan media, aplikasi telekonferensi, itu silahkan. Pada prinsipnya Gerakan Pramuka meminta untuk kegiatan yang bersifat fisik, yang berkerumun, berkumpul, itu dihindarkan dulu,
sampai nanti batas pemberitahuan dari pemerintah. Sementara kegiatan lain disilahkan ya, yang menjadi kegiatan-kegiatan kepramukaan. Nah, tentu saja seperti di Kabupaten Cianjur sendiri, saya selaku Waka Bidang Bina Wasa telah menyampaikan himbauan kepada semua teman-teman, kakak-kakak pembina, agar kita juga turut berpartisipasi dalam kegiatan dalam penanganan COVID-19 ini dengan tidak menyiapkan kegiatan yang melibatkan banyak orang secara di satu titik, di satu lokasi, tetapi kegiatan-kegiatannya bisa dikembangkan. Bahkan oleh Kuartir Nasional juga, Kuartir daerah juga dilaksanakan beberapa kegiatan untuk supaya dampak ini juga tidak sampai menghentikan kegiatan kepramukaan secara umum, tidak juga begitu. Jadi dampak jelas, tetapi Kuartir Nasional telah mengeluarkan himbauan, dan kita di Kuartir daerah, Kuartir cabang juga berikhtiar bagaimana memanfaatkan pandemi ini dengan kegiatan-kegiatan yang lebih realistis, yang positif gitu. Oke. Di luar jalur itu Kak, karena memang pasti setiap organisasi dan pasti mengikuti aturan yang sudah ditentukan oleh pemerintah gitu, terkait penanganan COVID ini. Di luar itu Kak, saya juga ingin bertanya sama Kakak terkait perkembangan gerakan pramuka yang ada di Cianjur saat ini gitu, di periode kepengurusan Kuartir cabang yang sekarang itu seperti apa. Mungkin Kakak bisa menjelaskan dari segi bina muda dan dari segi anggota mudanya ataupun anggota dewasanya seperti apa. Ya. Kuartir cabang Cianjur yang saya merupakan salah seorang wakil ketua kuartir cabangnya, tentu saja di tahun ini kita mendekati akan berakhir periode kita ya, tahun 2021. Jadi kita sudah 3 tahun, 4 ya tahun ini melaksanakan periode kepemimpinan Kak Budi Rahayu Thoyib ya, dan beliau ya telah melaksanakan berbagai ikhtiar dalam melaksanakan amanah tanggung jawabnya. Salah satu hal yang memang menarik di periode ini adalah kegiatan-kegiatan kita betul-betul lebih berorientasi swadaya ya. Jadi kegiatan-kegiatan yang memiliki sumber anggaran dari para peserta, baik itu peserta didik ya, ataupun anggota dewasa, ataupun anggota dewasa yang lainnya. Nah, kita sudah berikhtiar itu. Di bidang bina muda sendiri kita sudah cukup banyak kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dengan swadaya yang kita miliki, baik itu dari prasiaga ya, camping day, kemudian juga pesta siaga, kemudian kegiatan jambore ya, kemudian Ang Raimuna yang kemarin untuk pramuka pendekar pandega sudah dilaksanakan. Kemudian untuk anggota dewasanya juga kursus-kursus dan sebagainya ya sudah dapat dilaksanakan. Saya pikir sampai hari ini kepemimpinan Kak Budi Rahayu Thoyib sudah melaksanakan ikhtiar sedemikian rupa, khusus di bidang saya, di bidang binawasa. Sebetulnya pada bulan-bulan ini sedang dilaksanakan naratama ya, naratama untuk lulusan KPD dan KPL tahun 2019 yang lalu, dan juga narat karya ya. Dan insya Allah pada bulan Juli nanti, bulan Juli nanti itu pengukuhan yang naratama dasar ya, serta yang narakarya. Ya, mudah-mudahan sebelum Agustus kita bisa menyerahkan hak kewenangan sebagai pembina juga sebagai pelatih di Kuartir cabang Cianjur yang baru. Ini yang di Binawasa selenggarakan. Adapun kemudian lebih istimewa memang pada tahun ini untuk kegiatan Binawasa, kita berharap ada beberapa program-program yang merupakan inovasi di Kuartir cabang Cianjur. Terkait barusan ya, karena banyak sekali ya yang barusan disebutkan sama Kakak. Nah, yang mau dikukuhkan ini, yang mau dikukuhkan nanti bulan Juli, rencana nih para pembina dan para pelatih itu kira-kira jumlahnya itu ada berapa Kak? Sampai hari ini untuk yang narakarya kurang lebih ya setidaknya lah ada 115 orang lah ya, 115 orang lah kurang lebih. Yang 31
sekian itu dari lulusan KPD, yang kemudian sisanya 70 sekian itu yang narakarya ya, yang narakarya. Berarti banyak juga lumayan ya. Ya, kita upayakan satu angkatan itu 100 orang lah kita upayakan. Nah, memang sih saya juga tidak meragukan untuk Pramuka Cianjur itu, karena memang beberapa tahun ke belakang itu Cianjur sudah mempunyai gelar Kabupaten Pramuka gitu kan. Jadi Pramuka di Cianjur itu di luar sana gitu, banyak orang-orang yang ketika menanyakan dari mana Cianjur, pramukanya bagus gitu. Nah, dengan kabar seperti itu, dengan terus kita lihat lagi perkembangan teknologi saat ini ya, bagaimana cara gerakan pramuka menyikapi perkembangan teknologi, memanfaatkan perkembangan teknologi supaya si anak-anak atau anggota gerakan pramuka itu bisa berkembang dengan seiring majunya teknologi itu. Ya. Saya ingin mengoreksi ya, bahwa Kabupaten Pramuka itu bukan gelar sebetulnya, tapi itu adalah pencanangan dari Bupati Cianjur, Pak Cecep Mohtar Soleh, mencanangkan Cianjur sebagai Kabupaten Pramuka. Jadi kalau gelar itu tidak tepat ya, harusnya diberikan oleh orang lain kan, bukan oleh dirinya sendiri ya. Tapi kalau Cianjur sebagai tergiat satu tingkat Jawa Barat, nah itu baru gelar atau predikat ya. Cianjur adalah Bupati cabang tergiat ya untuk periode yang lalu ya, itu kita menjadi tergiat se-Jawa Barat. Nah itu kita dapatkan itu predikat itu, gelar itu ya. Bagaimana kemudian kegiatan-kegiatan pramuka ini memanfaatkan teknologi? Sebetulnya sejak dulu pramuka itu asik ya dengan teknologi. Kita harus menyadari bahwa ketika masa pioneering dulu itu di hutan seperti apa, pramuka menggunakan tali temali, menggunakan tongkat menjadi teknologi ya, bisa menjadi jembatan pioneeringnya, bisa menjadi popoean ya, bisa menjadi tempat ini bagian teknik, hal-hal yang bagaimana manusia hidup lebih beradab begitu ketika kita menggunakan alat-alat di sekitar kita, yang saya sebut bahasa awam saya adalah teknologi. Ya. Tetapi kemudian seiring perkembangan waktu kan teknologi makin canggih. Bagaimana pramuka juga sebetulnya kalau dilihat di SKK, pramuka juga sebetulnya sudah menyiapkan itu sebagai syarat kecakapan khusus, kurikulum di kecakapan khusus. Adik-adik pramuka kita dari mulai siaga dikenalkan dengan mereka mengetahui bagaimana menggunakan alat-alat untuk arah mata angin di samping alami ya, misalnya dengan melihat tanda-tanda alam, tetapi dengan kompas misalnya. Kemudian untuk yang sekarang sudah menggunakan GPS ya, ada Teno dan sebagainya yang bisa dipakai untuk menentukan arah dan sebagainya. Bagaimana juga dengan radio, kita sudah belajar dasar radio yaitu Morse. Itu menjadi teknologi waktu itu dulu, dan sekarang seiring perkembangan waktu tentu saja pramuka tidak cukup hafal Morse-nya. Mereka juga harus bisa menggunakan pesawat radionya. Apakah itu radio broadcasting ya untuk siaran misalnya, ada juga radio untuk komunikasi ya, gitu, radio amatir misalnya, itu dilatih bagaimana menggunakan handy-talkie misalnya ya, dan sebagainya. Dan itu begitulah kemudian sampai dulu ada nama kegiatan yang memang terkait dengan radio yang kita kenal itu adalah JOTA. JOTA, Jambore on the Air ya, itu singkatan. Nah itu sebetulnya ketika teknologi radio itu bukan lagi rumahan tapi dunia. Jadi bareng untuk melaksanakan jambore jarak jauh dengan radio. Nah, itu sudah dilakukan, sudah sampai ke berapa kali kita selama kurun waktu yang cukup panjang ya itu. Nah kemudian ketika internet sekitar 1990-an itu berkembang, kita juga punya program untuk teknologi komunikasi jarak jauh melalui jambore itu yang kita sebut dengan JOTI, Jambore on the Internet ya. Dan itu sudah berlangsung. Jadi adik-adik pramuka dan kakak-kakak pramuka sebenarnya dengan teknologi sudah merasa itu bagian dari kehidupan, tidak bisa kita lepaskan.
Sekarang saja juga di masa pandemi ini juga Khawatir Nasional telah menyiapkan kakak-kakak kita dengan kreatif juga menyiapkan latihan-latihan pramuka virtual ya, virtual. Itu dilakukan. Jadi saya pikir bagaimana kita menggunakan teknologi itu bagi pramuka memang sudah seharusnya dia memanfaatkan teknologi untuk kegiatan-kegiatannya. Begitu. Berarti seorang pramuka itu harus siap. Ya. Harus bisa juga ketika terjadi pandemi seperti ini kan memang penggunaan teknologi itu sangat dibutuhkan ya. Oke, di luar dari itu Kak, saya pernah baca biografi kakak itu selain aktif di pramuka, kakak dulu juga aktif di beberapa organisasi lain. Boleh juga men-sharing pengalaman kakak dan organisasi lain seperti apa supaya jadi motivasi untuk teman-teman yang suka nonton YouTube Cuning Channel gitu ya. Keaktifan saya tidak bedalah dengan siswa pada umumnya. Kalau di sekolah ya aktif di OSIS ya, seksi pramuka, kemudian pernah jadi wakil ketua OSIS ya, itu biasa itu di siswa. Tapi setelah saya keluar sekolah, keaktifan saya yang cukup menyita waktu ya, selain pramuka di remaja masjid, Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia, BKPRMI ya, dulu namanya BKPMI ya, itu Badan Komunikasi Pemuda Masjid Indonesia. Tapi pada era Pak Harto itu karena waktu itu BKPMI dinilai tukang kritik pada pemerintah, sehingga pemerintah ingin menjinakkan, ini mohon maaf aktivis BKPRMI ya, ini dibongkar-bongkar. Jadi namanya jadi BKPRMI ya. Ini sekedar tahu saja lah ya. Kemudian juga saya aktif di Karang Taruna ya, Karang Taruna, dari mulai Karang Taruna. Sebetulnya permulaannya dari Karang Taruna kecamatan ya, tapi kemudian sampai ke kabupaten, tapi akhirnya juga kembali mengurusi desa. Ada juga kegiatan-kegiatan yang lain, tapi barangkali kalau dua kegiatan utama sebagai pemudanya, saya itu di Remaja Masjid, Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid, dan di Karang Taruna. Jabatan untuk di BKPRMI pernah di tingkat kabupaten selaku Sekretaris Umum DPD BKPRMI Kabupaten Cianjur, juga Direktur Lembaga Ketahanan Siap Amankan Negara Tercinta Republik Indonesia atau LK Santri. Kemudian juga terakhir saya di BKPRMI selaku Direktur Daerah Lembaga Pengembangan Pembinaan Pengembangan Taman Kanak-kanak Al-Quran ya. Itu banyak saya kenalnya Pak Dirda itu Direktur Daerah dulu. Nah, kalau di Karang Taruna 3 periode lah kurang lebih saya aktif selaku FKKT ya, dan terakhir saya wakil ketua, jabatan sebagai wakil ketua kalau di kepengurusan ketika masa Pak Irfan Rifano ya, Kang Irfan Rifano, Kang Ipang itu beliau ketuanya, saya sebagai wakil ketua 1. Adapun selanjutnya jadi majelis pertimbangan ya, baik di BKPRMI maupun di Karang Taruna. Kemudian mungkin yang lain juga aktif sebagai politisi ya, dari beberapa partai yang pernah saya rasakan. Jadi kalau aktif di organisasi ya minimal lah 3 itu yang mempengaruhi cara berpikir saya di samping gerakan pramuka gitu. Nah, sebelum diakhiri Kak, mungkin Kakak ada wejangan atau nasihat sama pemuda, khususnya anggota gerakan pramuka, umumnya untuk pemuda yang lain, bagaimana cara mengembangkan hidup, apalagi ya sekarang di dalam pandemi wabah COVID ini gitu ya. Enggak Kak, untuk kasih nasihatnya seperti apa? Dan bentar lagi ini mau buka juga ya. Jadi pada prinsipnya nasihat saya sederhana sih, bahwa kita dimanapun berada ya, kita berupaya memberikan manfaat lah dalam hidup itu, baik kepada keluarga juga kepada masyarakat, dan semua itu dilakukan semata-mata karena Allah saja.
Saya kira bagi pemuda tentunya ya terus berlatih, terus belajar, jangan lupa kemudian juga untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang positif, yang mungkin asalnya mah hobi, kesenangan saja, tapi jadikan itu hobi yang bermanfaat tentunya, ya. Dan hindarkan pada perkara-perkara yang hanya menghabiskan waktu saja tapi tidak mendapatkan manfaat. Jadi lakukan itu aja, saya kira yang paling pokok. Orang Sunda mah kan nyebut lagi muntengarah, muangari, muntengakal, muangakel gitu. Karena kalau kita tidak berusaha untuk menyiapkan, tidak mungkin mendapatkan hasil. Maka siapkanlah untuk berhasil. Jadi kalau bahasa manajemen, rencanakanlah, ya, rencanakanlah apapun dan laksanakan. Itu saya kira yang paling mendasar. Tapi saya tuh selalu ingat kata-kata kakak itu sampai sekarang. Habiskan kuota kegagalan Anda, maka Anda akan menuju kesuksesan. Itu yang selalu diingat. Karena apa? Karena memang setiap orang itu pasti akan merasakan gagal gitu. Maka dari itu kita harus terus berusaha. Gak apa-apa gagal juga, yang penting kita terus berusaha lagi memperbaiki kegagalan. Ya, terima kasih kalau masih ingat. Selalu ingat itu, Kak. Baik teman-teman Cuning Channel. Karena waktu yang sudah mulai maghrib, sebentar lagi kita akhiri ngabuburit bareng ngopinya sambil ngopi. Ini ngobrol inspiratif dengan Kak Irwan. Kita bertemu lagi besok. Bisa disaksikan besok saya dengan siapa untuk ngabuburitnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di subscribe.